of my knees lately, covered in white with a fire. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengusulkan rencana kontroversial untuk merelokasi warga Palestina dari jalur Gaza ke Yordania dan Mesir. Rencananya ini bertujuan untuk mengosongkan Gaza dan memungkinkan pembangunan kembali di bawah kendali Amerika Serikat. Namun, proposal tersebut telah menuai penolakan luas dari berbagai pihak. Negara-negara Arab termasuk Yordania dan Mesir dengan tegas menolak gagasan ini. Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, menegaskan bahwa negaranya tidak dapat menerima lebih banyak pengungsi Palestina, mengingat sudah banyaknya populasi pengungsi yang ada. Selain itu, para menteri luar negeri dari Arab Saudi, Mesir, Yordania, Qatar, Uni Emirat Arab, Otoritas Palestina, dan Arab mengeluarkan pernyataan bersama yang menolak rencana pemindahan tersebut, dengan alasan bahwa langkah semacam itu dapat mengancam stabilitas regional dan merusak prospek perdamaian. Baru-baru ini, Hamas telah menunjukkan kekuatannya kembali di jalur Gaza. Meskipun mengalami kerugian signifikan akibat serangan militer Israel selama beberapa bulan terakhir, kelompok ini berhasil mengonsolidasikan kembali pengaruhnya di wilayah tersebut. Mendengar hal tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menegaskan bahwa pemerintahannya akan terus melanjutkan operasi militer di jalur Gaza hingga Hamas dihancurkan sepenuhnya. Dalam pernyataannya, Netanyahu menyatakan bahwa serangan terhadap Gaza hanyalah permulaan dan menekankan komitmen untuk mengakhiri kekuasaan Hamas di wilayah tersebut. Lantas bagaimanakah respon dari dunia mendengar hal tersebut? Berikut cerita selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan rencana kontroversial untuk mengambil alih jalur Gaza dan merelokasi penduduknya ke negara-negara lain. Dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Trump menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengambil alih Gaza, melucuti senjata, meratakan wilayah tersebut, dan membersihkannya dari bangunan yang hancur. Tujuannya adalah mengembangkan ekonomi Gaza untuk menyediakan lapangan kerja dan perumahan bagi penduduknya. Namun rencana ini mendapatkan penolakan keras dari berbagai pihak. Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan bahwa usulan tersebut merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan menekankan bahwa hak-hak sah rakyat Palestina tidak dapat dinegosiasikan. Abbas juga menolak gagasan relokasi warga Gaza ke negara lain, menegaskan bahwa jalur Gaza adalah bagian tak terpisahkan dari tanah Palestina. After 6 hours of rehearsal and a show like hell, Di tengah upaya diplomatik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengusulkan rencana kontroversial untuk mengambil alih jalur Gaza dan merelokasi penduduknya ke negara lain. Hamas dengan tegas menolak usulan ini, menyebutnya sebagai konyol dan tidak masuk akal. Pejabat Hamas, Sami Abu Zuhri, menegaskan bahwa pernyataan Trump dapat memicu konflik lebih lanjut di kawasan tersebut. Hamas menekankan bahwa mereka tidak akan membiarkan negara manapun menduduki tanah Palestina atau memaksakan perwalian atas rakyatnya. Hamas terus memainkan peran sentral dalam dinamika politik dan militer di jalur Gaza. Meskipun menghadapi tekanan internasional dan tantangan kemanusiaan yang signifikan, kelompok ini berhasil mempertahankan pengaruhnya dan menolak intervensi asing yang dianggap merugikan kepentingan rakyat Palestina. Uni Eropa turun tangan akan melawan Amerika dan Israel. Uni Eropa menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara dan menolak rencana Amerika Serikat serta Israel yang berencana mengambil alih jalur Gaza. Pada 6 Februari 2025, juru bicara kebijakan luar negeri Uni Eropa menegaskan bahwa Gaza adalah bagian integral dari negara Palestina di masa depan. Pernyataan ini muncul sebagai respon terhadap komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengusulkan pemindahan permanen warga Palestina dari jalur Gaza yang hancur akibat perang. Uni Eropa menekankan pentingnya solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian jangka panjang bagi Israel dan Palestina. Israel mulai terpojok, Hamas kuasai Gaza. Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan yang meningkat, baik dari dalam negeri maupun komunitas internasional terkait kebijakan dan tindakannya terhadap Palestina.
Selain itu, Netanyahu belum berhasil melumpuhkan Hamas atau membebaskan sandera tanpa perundingan yang dimediasi pihak ketiga. Situasi ini telah memicu kritik internasional dan menempatkan sekutu-sekutu Israel termasuk Amerika Serikat dalam posisi sulit. Meskipun Netanyahu mungkin berharap mendapatkan dukungan penuh dari Amerika Serikat, ketegangan yang ada menunjukkan bahwa ia tidak dapat sepenuhnya mengandalkan dukungan tersebut dalam menghadapi tekanan yang dihadapinya. Secara keseluruhan, kolaborasi antara Hamas dan berbagai brigade lainnya mencerminkan upaya bersama untuk memperkuat pertahanan Gaza dan menunjukkan persatuan di antara faksi-faksi bersenjata Palestina dalam menghadapi ancaman eksternal. Oozing black almond saliva, forming words I cannot comprehend. I cannot speak, I cannot speak. Hamas telah menegaskan kembali komitmennya untuk tidak mengakui Israel dan akan terus melawan pendudukan di Palestina. Meskipun menghadapi tekanan internasional dan kehilangan pemimpin seperti Ismail Haniyeh pada Agustus 2024, Hamas tetap bertekad untuk mempertahankan perlawanan. Pernyataan ini disampaikan oleh pemimpin Hamas, Khaled Meshal, yang menegaskan bahwa pembunuhan para pemimpin mereka hanya memperkuat tekad rakyat Palestina. Selain itu, Hamas menyatakan keterbukaannya terhadap inisiatif yang bertujuan mengakhiri agresi terhadap rakyat Palestina, termasuk penarikan pasukan Israel dari jalur Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan. Namun komitmen ini tidak mengurangi tekad mereka untuk terus melawan pendudukan Israel. Secara keseluruhan, Uni Eropa terus menekankan pentingnya solusi dua negara dan menolak upaya sepihak yang dapat mengubah status jalur Gaza tanpa persetujuan kedua belah pihak. Namun, tantangan internal dan eksternal dapat mempengaruhi peran Uni Eropa dalam mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan di wilayah tersebut. With saline to cure my dehydration. After 6 hours of rehearsal and a show like hell. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.